Andai bumi bisa berbicara tentang apa yang pernah terjadi di permukaannya, maka negeri Syam adalah bagian bumi yang paling banyak ceritanya, karena begitu banyaknya peristiwa terjadi di atasnya. Kelahiran nabi demi nabi, perjuangan para nabi, bergantinya nabi demi nabi, tumpahnya darah jihad dan darah kekufuran dan kecongkakannya, cinta dan pengorbanan, darah dan air mata. Syam adalah tempatnya. Tanah yang menjadi subur karena siraman darah dan tubuh para syuhada, juga musuh-musuhnya yang terkubur dalamnya. Di seantero negeri, dan telah begitu lama, setua waktu sejak peradaban bermula. Jerit teriakan kelahiran bayi Nabi Ismail dan Ishak, juga Yakub, menggema di negeri ini. Nabi Yusuf kecil minum dari airnya negeri ini, dan air mata Yakub menantikan putranya tertumpah di sini. Derap kaki Nabi Musa dan Yusha menginjak tanah negeri ini. Desing pedang Salahuddin dan rikikan kuda pasukannya memenuhi seluruh cakrawala negeri ini. Begitu banyak peristiwa untuk diceritakan. Allah istimewakan negeri Syam dengan Isra'nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya imam bagi seluruh nabi dan rasul di Al-Aqsa, masjidnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus negeri Syam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika para sahabat ingin menambahkan najd ke dalam doa Rasul, wa najdina ya Rasulullah, beliau tidak pernah menyebutnya dan menutupnya dengan sabdanya, az-zalazil wal fitan wa hunaka yatlul qarnu syaitan. Keguncangan dan fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Rasulullah mengkhususkan Syam dan Yaman, tidak menyebut Najd. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dalam sumpahnya, Wattin wa zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan hari ini tanah itu dirampas oleh Yahudi laknatullah. Penduduknya diusir, bahkan dibunuh dan genosida. Dan kita hanya bisa menonton saja, dan kaum muslimin pecah belah lebih dari 50 negara. It's time to be one ummah. Wa Islamah, bangkitlah. Wa Islamah, rebutlah kembali Palestina dan Al-Aqsa. Wa Islamah, kembalikan kejayaan umat Muhammad. Wa Islamah, ala hal balagh. Allahumma fashhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita dapat dipertemukan kembali ya dalam Ramadan. Dan semoga kita berharap semoga kita bisa bertemu kembali lagi pada Ramadan selanjutnya. Amin. Karena ada yang mengatakan bahwa ajal itu seperti di depan muka yang bisa kapan saja menabrak kita. Jadi perbanyak beribadah ya. Insya Allah.
Tak lupa juga kita berselawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam hidup dan jangan seperti zombie ya, yang hidupnya lemas, saya makan aja. Jadilah manusia yang hidup, yang penuh dengan semangat dalam beribadah tentunya. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita ya kembali melakukan acara rutinan kita yaitu podcast, yaitu pada sore hari sembari menunggu buka. Daripada teman-teman yang ada di rumah bergabut ria, hanya scroll nggak jelas, lihat konten-konten yang tidak jelas, mending Bermutu. iya benar sekali, tidak bermutu, mending nonton kami aja. Biarpun ilmunya kurang tapi kan dapat sedikit ilmu. Setelah Ramadan sebelumnya kan kita membahas tentang the golden age atau ini masa kemasan Islam. Tapi pada Ramadan kali ini kita tidak akan melanjutkan tentang masa kemasan Islam itu, tetapi kita akan mengambil suatu topik yang sangat penting. Bukan sangat penting lagi, tapi sangat penting karena ini merupakan bagian dari kaum muslimin. Hal ini mulai terlupakan ya, dari awal-awalnya booming, viral, kemudian mulai terlupakan oleh orang-orang. Dan hal ini hanya dipertahankan atau dipertahankan oleh sebagian orang saja. Dan hal ini wajib untuk kita ketahui. Mengapa? Ya, makanya kami mengambil topik ini yaitu Palestina, negeri Syam dan Palestina. Nah, bagi kita yang sering scroll TikTok, bukan TikTok, maksudnya media sosial pasti mengetahui awal mula ini boomingnya atau viralnya tentang apa yang terjadi di Palestina. Tapi kita sama-sama mengetahui tentang apa faktanya yang sekarang terjadi. Yaitu sekarang orang-orang mulai kembali melupakan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di Palestina. Yang namanya suatu keviralan ataupun ya sesuatu yang booming pasti lama kelamaan akan hilang dengan tergantikan dengan hal-hal yang viral yang lainnya. Makanya kami mengambil topik ini, negeri Syam dan Palestina. Karena kita sebagai kaum muslimin itu memiliki kewajiban untuk menjaga tanah milik kaum muslimin, yaitu negeri Syam dan Palestina. Akan tetapi hanya sebagian kaum muslimin saja yang dapat mempertahankan, yang dapat menjaganya secara real life, maksudnya langsung berada di tempat, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan kemana kaum muslimin yang lain? Yang nggak tahu, pertanyaan saya. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Di mana kita sebenarnya? Jika kita mengaku sebagai muslim, kita mengaku sebagai ya orang yang berislam, maka kemana kita ketika saudara kita membutuhkan? Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya saudara-saudara kita tidak membutuhkan makanan dari kita ataupun lain sebagainya, tapi yang mereka butuhkan adalah kitanya, kaum musliminnya yang dibutuhkan. Tapi karena ada suatu penyebab, akhirnya kita tidak bisa untuk turut langsung membantu mereka. Makanya itu dibutuhkan persatuan kaum muslimin agar kita bisa membantu mereka secara langsung. Sebelum ke pembahasan, lebih afdolnya lagi apabila kita perkenalan dulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka Tak sayang. kenalan. Gak usah sayang-sayang dulu ya, masih SMA. Iya. Kenalan dulu aja. Kenalan sih. Kenalan, taruh, terus baru. Ya, dari saya dulu sebagai host pada sore kali ini. Perkenalkan, nama saya Alastum. Umur saya 17 tahun. Hobi saya berkuda. Udah. Hobi saya memancing. Asal saya Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya kelas 11 sekarang. Mungkin kriteria calon istri mungkin Yes. ya solihah pasti. Tapi kalau Cindo
lebih bagus lagi. Ya, kita ke dua pemateri kita. Mungkin dari Mas yang di sini dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Fiddin. Sekarang saya berusia udah mau ke 15. Bentar. Mau masuk 15? Iya, bentar lagi. Terus saya berasal dari Jawa Barat, di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya, Sukabumi. Berarti suka Enggak, bukan. Maksudnya nama kotanya Sukabumi. Oh, nama kotanya Sukabumi. Bukan Iya, suka iya. sama bumi. Hobinya? Hobi apa ya? Baca novel. Oh, membaca berarti. Iya. Novel baca doang nih atau ada Enggak, yang ya, lain-lain? yang lain juga sejarah. Sejarah juga ya. Sejarah Syam dan lain. Kalau sejarah Syam ini kayaknya harus dibaca ini. Soalnya buat materi ya. Iya, Kalau dibaca ntar Pasti. apa yang mau ditampilkan? iya. Oh iya. Berarti kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 9, berarti kalau SMP ya, kalau sekolah kayak gitu SMP kelas 3. Oh, kelas 3 SMP. Berarti ntar lagi nih udah mau naik kelas 1 SMA ya? Kelas Kalau 2. naik, insya Allah. Rencana mau lanjut di mana nih, Mas? Lanjut di sini? Insya Allah mungkin di sini sih. Oh, Insya di sini. Allah. Lanjut Panatagama. Ya, semoga bisa lanjut ya. Biar Amin. bisa ikut podcast lagi Iya, Ramadan berikutnya. iya. Terus kemudian Mas yang di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Pandu Ardani. Oh, Krisna. Biasa dipanggil Krisna. Cuman kalau sudah akrab nanti bisa panggil juga Pandu. Mas Pandu. Saya dari Jogja, dari kota Jogja. Jogja kota. Iya, Oh. dari kota. Umur saya juga nggak jauh beda sama Mas Fakih, cuman saya lebih tua sedikit, Sedikit. Tua sedikit. beberapa tuh. bulan. Oh, berapa bulan? Iya. Hobinya? Hobi saya menggambar, Oh, menggambar. walaupun gambar saya masih nggak sebagus kakak-kakak saya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi dari nggak bagus menjadi bagus, bukan dari nggak bagus tambah jelek. Ya, tapi menjadi lebih bagus. Iya. Terus kemudian kelas berapa nih, Mas? Sama kayak Mas Fakih, kelas 9. Sekelas. Sekelas. Tuh? Iya. Terus nanti lanjutnya di mana? Kalau tamat dari SMP? Insya Allah juga bakal lanjut sini, Mas, Oh, biar bakal bisa lanjut ikut sini podcast lagi. Oh, semoga bisa jadi host ya. Biar Amin, misalkan amin. capeknya jadi host. Iya, udah perkenalan. Jadi sayang-sayangnya nanti aja ya. Nanti aja. Sekarang kan topik yang kita ambil sekarang kan tentang negeri Syam dan Palestina. Palestina. Saya mau nanya nih, ini kira-kira kita sekarang ngebahas pembahasan tentang apa ya di bagian negeri Syam dan Palestina ini? Tempatnya dulu nih. Pembahasannya yang akan kita bahas. Tentang Misalnya negeri tentang perang salib atau penaklukan. Belum sih. Belum Mas. sih. Oh, belum. Iya. Jadi apa dulu yang kita bahas nih? Tentang letak geografisnya. sama Oh, berarti letaknya dulu ya? Ya. Iya. Dari kemarin ya. Pokoknya bahas letaknya ya. Oh, oke, sip. Kemudian letaknya. Secara geografis sebenarnya Syam tuh di mana sih letaknya? Apakah di Asia kah, Barat Iya, atau di Asia. Saudi Arabia? Oh, Saudi Arabia. Jazirah Arab. Itu dia memisahkan diri sendiri atau bergabung dengan, mungkin bisa dijelaskan? Gimana ya? Negeri Syam tuh dia terletak di Asia, tapi Asianya Asia Barat, bagian Asia Barat yang dekat Asia Barat. Afrika itu, yang dekat nempel Afrika. itu. Ini ya berarti. Iya, Oh, yang ini. nempel situ. Oh, iya. Hmm. Tapi ya nggak semua Asia Barat itu negeri Syam gitu. Jadi ada banyak negara lain juga. Ada sekitar 5. Dari mana? Apa aja Iya. tuh, Mas? Bisa sebutkan? Saudi Arabia, Oh, itu masuk Syam. bukan, itu masuk Asia Barat. Oh, Asia Barat. Nah, Ya. Terus Saudi Arabia. Terus kemudian Saudi Arabia. Semenanjung Arabia. oh, Semenanjung Arabia. Iya. Hmm. Terus Irak, Irak, Iran, oh Iran. Turki, terus sama Syam. Oh, Syam. Mm. Hmm. Syam ini dia terletak di apa ya? Timur lautnya. Oh, Timur Laut. Iya. Nggak tahu lah. Timur Laut. Ya, di bawahnya Turki. Kalau Oh, di bawah Turki. Turki timur laut, di bawahnya itu Syam langsung. Hmm. Syam ini kan apa ya?
kata yang nggak asing gitu kalau di map, nggak ada tulisan Syam gitu kalau di map. Ya emang tidak ada yang menyebutkan kata Syam, Iya. tapi langsung kayak Irak dan lain Iya. sebagainya. Syam ini sekarang terbagi dari beberapa negara. Oh, berarti Syamnya sendiri terbagi lagi? Iya, Beberapa sekarang negara. udah pecah-pecah. Oh, apa aja mas tuh Syam? Yang pertama pastinya Palestina gitu. Ya pastinya Palestina. Terus kemudian Terus Suriah, Suriah, Lebanon, Lebanon, sama Jordania. Yordania. oh Yordania. Berarti 4 Ada negara satu aja. lagi, eh, itu gunung Sinai, tapi dia sekarang udah masuk ke daerah Mesir. Berarti ke Oh. Afrika itu. Bukan Mesir. Oh iya. Itu secara geografis. Secara geografisnya. Jadi dia terletak di Asia Timur, Barat. Asia Barat. Asia Barat. Timur lautnya Turki ya. Iya. Timur laut. Bawahnya, Oh, bawahnya. bawahnya Iya. Turki. Timur laut, Ah. Timur laut itu Asia Baratnya. Tentu tidak ada di peta ya, nama Syam itu tidak ada di Iya, peta, nggak ada. tapi disebutkan ya Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon dan Gurun Sinai tadi. Nah, kan kita udah ngebahas tentang geografis Syam, kan? Tapi perlu kita ketahui juga sebenarnya Syam itu diambil dari kata apa sih, Mas? Sebenarnya berasal dari mana kata Syam itu? Itu dari Mas, salah satu anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh. Itu kisah udah 8.000 tahun yang lalu. Udah lama banget ya. Jadi Iya, lama banget. saat bencana yang di masa Nabi Nuh, tahu kan Mas? Banjir Tahu, itu. tahu. Banjir besar itu. Ya, itu kan orang-orang yang mengikuti beliau hanya sekitar 40 orang. Itu udah seluruh orang di dunia itu, Iya, di bumi yang maksudnya. yang ikut bahteranya beliau. Di situ juga ada anak-anak beliau, 3 anak, yaitu Syam, Yafis, sama Ham. Ham. 3 anak Nabi Nuh. Itu ikut semua. Ya, Terus yang kan ada tuh cerita yang anaknya nggak ikut tuh sama istrinya kalau nggak salah, nggak ikut naik ke kapal kan. Lo nggak Itu- tahu siapa itu? Kanan ya. Kanan. Iya, itu. Oh. Anaknya ada lebih dari 3 juga. Berarti yang durhaka itu Kanan itu Iya, ya. kan Oh. Jadi kita fokus ke 3 ini aja. Setelah banjir mereda, konon katanya yang Syam ini dia itu tuh menetap di daerah yang sekarang di Syam itu loh, Mas. Oh. Jadi mungkin sebab nama itu karena dari anak Nabi Nuh yang menetap di daerah situ. Kalau untuk 2 anak yang lain seperti Yafis dan Ham, Yafis ini dia pergi dan menetap di daerah yang sekarang adalah Eropa. Oh, Eropa. Jadi Yafis ini adalah bapaknya orang-orang Eropa. Jadi bukan daerahnya bukan Yafis namanya, tapi Eropa. Iya. Kalau Syam kan Syam. Yafis Eropa. Berbeda berarti. Beda banget. Terus Kalau- kemudian Ham Ham dia menetap di Ethiopia, daerah Afrika. Afrika ya? Iya. Berarti kulit hitam. Iya. Ya, Mas. Oh, kulit hitam. Jadi ya, Ham ini dijuluki sebagai bapaknya orang Afrika, bapaknya Oh. orang Habasyah. Oh. Kalau Syam tadi dia dijuluki sebagai bapaknya orang Arab. Kan Oh, orang Syam itu terletak ya dekatnya semenanjung Arabia tadi. Oh, itu berasal dari kata anaknya Nabi. Nabi Nuh. Nah, kita ini dari mana dong berarti? Kita ini gimana? Kayaknya kita ini Pasti. campuran ya. Iya. Iya, campuran. Enggak murni Nggak keturunan. murni. Nggak murni Ya, keturunan Syam dari 3 itu. Dicampur-campur ya. Campur-campur ya. Anak campuran. Udah tercampur-campur kita ini. Nggak tahu dari mana saya. Bangsa-bangsa lain berarti memang sudah enggak murni gitu. Yang murni cuma Eropa, Arab, Barat, Barat, Eropa, Iya. Arab. Arab, terus sama Afrika. Afrika. Jadi itu ya. Kenapa namanya Syam dari anaknya Nabi Nuh. Terus kemudian lagi ya. Kan tadi kan kita udah mengetahui tentang geografisnya. Nah, ini kan kita kan ngebahas tentang Syam. Kenapa sih kita ngebahas tentang Syam ini? Sepenting apa ngebahas tentang Syam ini sebenarnya? Kira-kira ada 2 alasan, Mas. Yang pertama itu Dua alasan. karena di negeri Syam itu adalah tempat tinggalnya para nabi. Jadi ada baik nabi yang tinggal di negeri Syam itu, Mas. Seperti contohnya Nabi Ibrahim, kan beliau diwahyukan oleh Allah suruh pindah ke negeri Syam setelah dibakar oleh Raja Namrud di Irak. Nah, di situ beliau menetap dan mempunyai 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak. Oh ya. Lalu ada juga Nabi Musa dan Harun yang setelah kabur dari kejarannya Fir'aun itu, Mas, dari Oh Mesir. ya, yang nyebrang laut itu ya. Iya. Terus ada juga Nabi Daud
Nabi Sulaiman, juga Nabi Isa, dan masih banyak lagi mas. Tapi walaupun nggak semua nabi itu tinggal di negeri Syam, semua nabi itu pernah menginjakan kakinya di tanah Palestina. Itu saat peristiwa Isra Mi'raj, saat Nabi menjadi imam di Masjidil Aqsa malam harinya, itu beliau mengimami seluruh nabi. Wah, mengimami seluruh Ya. nabi ya. Saya juga pernah dengar tuh, gimana ya? Saya juga muskil ya sebenarnya sama nabi itu bertemu sama seluruh nabi. Ya. Jadi kayak sebenarnya Allah tuh ya bisa ini aja kapan saja Memainkan waktu mas, ya melipat waktu ruang. empat waktu ya. Ya. Apa yang tidak bisa karena oleh Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa. Kalau dulu saya mikirnya itu cuma nurut doang, tapi setelah dengar penjelasannya ternyata Iya, ini asli mas. Asli, Ini asli. masa depan gitu. Masa depan yang dengan masa lalu digabungkan. iya. Dijadiin satu ya. Iya. Terus bisa dilanjutkan? Karena negeri Syam ini itu disebut dalam Al-Quran. Oh, dalam Al-Quran. Mungkin kita belum pernah dengar ya, atau mungkin Palestina di Al-Quran, Iya, nggak ada yang Nggak nyebut ada ya? tentang Palestina. atau negeri Syam di Al-Quran. Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak mas dalilnya? Ayatnya apa yang menyebutkan ini? Bisa nggak? Gimana suratnya Jabarkan. ini mungkin kita semua udah hafal mas, yaitu surat Atin. Oh, Atin. Iya. Iya. Walaupun kayaknya juga nggak ada kan di Atin, ada negeri Syam. Nggak ada. Syam. Nggak ada yang menyebutkan. Itu kan di ayat Syam. pertamanya Watin wa zaitun. Nah, banyak ahli tafsir yang menafsirkan maksud sumpahnya Allah ini demi buah tin dan buah zaitun itu sebagai daerah-daerah di negeri Syam mas. Contohnya misalnya buah tin itu ada yang menafsirkan sebagai Suriah, sedangkan zaitun itu adalah Palestina. Ada juga yang menyebutkan bahwa buah tin itu adalah masjid yang masih juga berada di negeri Syam. Begitu juga dengan zaitun. Jadi sebenarnya maksud sumpahnya Allah di surat Atin yang watini wa zaitun itu bukan semata-mata buah tin dan buah zaitun. Oh, jadi bukan karena di sana ditumbuhi tin dan zaitun akhirnya Ya, disebut watin dan zaitun. Ya. Oh, jadi ada kan maksud karena lainnya. negeri Syam ditumbuhi dua buah itu mas. Hmm. Jadi maksud Allah tuh itu negeri Syam yang Oh iya. jadi sumpah Allah. Tapi ada nggak buah tin sama zaitun di sana? Ada. Oh ada. Ada. Kirain udah disebut watin dan zaitun tapi nggak ada buahnya, ternyata tetap ada juga ya. Tapi Bahkan- maksudnya bukan buah itu tadi, Hmm. tapi itu negeri Syam. Ya. Jadi dari Juga situ ayat ya? selanjutnya kan yang batu risinin itu kan maksudnya adalah Bukit Tursina yang sekarang Oh, iya, iya. sudah jadi Mesir. Mm-mm. Kan dulunya juga daerah Syam. Terus ayat selanjutnya juga wahadal baladil amin, negeri yang aman, itu adalah maksudnya adalah Mekah. Jadi sebenarnya maksud sumpah-sumpah Allah di suratin itu untuk mengagungkan para nabi, bukan semata-mata buah atau tempat-tempat gitu Mas. Kan di negeri Syam tadi ada banyak nabi, terus Bukit Tursina Nabi Musa, terus wahadal baladil amin itu maksudnya untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Oh, jadi itu alasan yang pertama tadi. Udah itu Mas. Oh, udah dua-duanya ya. Dua, Jadi yang tadi. pertama tadi karena banyaknya nabi yang Nabi. tinggal di sana. Ya. Bahkan Nabi Muhammad kan ketika Isra Mi'raj itu bisa langsung dari Mekah kan, langsung Ya. naik ke langit kan bisa, tapi Allah perintahkan untuk Mampir dulu ke Palestina, ke Syam. Itu saking mulianya. maksud ada tersembunyi. maksud ya. Saking mulianya Syam. Jadi tanah para nabi, kita perlu mengetahui bahwa itu tanah para nabi. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran. Itu dalam surah Atin. Tin dan Az-Zaitun. Ada juga sih Mas surat lainnya yaitu Oh, ada lagi? Al-Isra. Al-Isra. Ayat pertama itu Mas. Yang gimana itu Isra? Subhanalladzi Oh, subhanallazi asra bi abdihi lailan Minal Masjidil Aqsa Haram ilal ilal Masjidil Aqsa. ilal Masjidil Aqsa. Iya. Oh iya benar. Barokna. Itu kan di situ Allah menunjukkan bahwa Masjid Aqsa itu telah diberkahi di sekitarnya. Hmm. Jadi yang membuat tanah Palestina itu menjadi begitu mulia. Itu kita perlu membahas tentang itu ya. Biar kita mengetahui bahwa sebenarnya tanah Palestina itu ya tanah yang mulia dan itu merupakan tanah milik kaum muslimin. Iya. Iya. Dan sekarang kita mengetahui sekarang bahwa tanah itu mulai ingin direbut kembali setelah masa-masa sebelumnya kan terjadi pergolakan di sana. Bisa kita berandai-andai, andaikan Syam, andaikan negeri-negeri itu bisa berbicara
seperti negeri Eropa, Arab Saudi dan lain sebagainya bisa bicara, maka negeri Syam lah yang paling banyak bercerita, karena di sanalah terjadi banyak sekali pergolakan dari zaman dulu hingga sekarang. Dan kita ingat itu merupakan tanah milik kaum muslimin. Dan di mana kita? Ya tidak tahu orangnya saya. Kita tanyakan diri kita masing-masing. Tuh tadi kita udah mengetahui mengapa kita perlu membahas tentang negeri Syam ini. Terus kemudian sebenarnya tanah Syam dan Palestina sebenarnya yang berhak siapa sih? Tadi kan saya bilang tuh itu milik tanah kaum muslimin. Apakah itu benar atau salah? Ya, benar. Yang berhak tuh sebenarnya siapa, Mas? Emang yang berhak kaum muslimin. Alasannya kenapa, Mas? Apa ya? Kalau kan yang sekarang menggerogoti negeri-negeri Syam itu kan kaum Yahudi itu, yang orang Israel. Ya. Yang sekarang Yahudi itu. Iya. Yang mulai merebut tanah Palestina, lebih tepatnya kalau di Syam. Ya, menjajah. Iya. Merebut kembali. Padahal kan Israel ini kan, entitas Israel ini kan punya sekutu besar, yaitu Barat. Lebih tepatnya Amerika. Oh, Amerika. Padahal kalau misalnya cuma buat negara gitu kan, bisa minta aja ke Amerika gitu. Tanah. Iya, minta tanah gitu. Iya, minta tanah. Padahal negerinya gede banget gitu Amerika. Tapi ya ternyata mereka juga kenapa buat negara di negeri Syam, di Palestina lebih tepatnya. Pasti ada alasannya. Iya, ada alasannya pasti. Ternyata mereka di kitab mereka disebutkan alasannya itu bahwa negeri Syam, Palestina itu sebagai tanah yang dijanjikan bagi keturunan Ibrahim gitu. Dan mereka menganggap mereka itu Ibrahim itu adalah bapak mereka gitu. Makanya mereka menganggap diri mereka itu sebagai anaknya gitu. Bani Israel ya. Iya. Oh iya. Padahal kalau misalnya janjinya kan bahwa anak-anaknya Ibrahim gitu kan. Itu Nabi Ibrahim itu juga punya banyak anak gitu, Mas. Iya. Tadi Mas Pandu sebutin ada dua, Ishak sama Ismail. Nah, yang Ishak ini ntar juga punya anak, punya banyak tapi ada dua gitu. Yang jadi nabi cuma satu, Nabi Yakub. Oh ya, Nabi Yakub. Terus saudaranya ada namanya Al-Ais ya. Oh, Ais. Berarti ada berapa yang bersangkutan? Ismail, Ishak, Yakub sama Ais ya kan. Kalau Ismail bahkan itu anak keturunannya nyambung ke Nabi Muhammad. Berarti umat muslim. Iya, bangsa Arab berarti. Iya, bangsa Arab. Berarti umat muslim juga termasuk ke janji tadi. Iya. Terus yang Ismail, yang Ishak tadi anak keturunannya Nabi Isa. Oh, berarti Bani Israel. Ya. Bukan. Nabi Isa, Ishak juga ntar punya Ishak punya anak Yakub. Yakub anak keturunannya Nabi Isa juga, termasuk anak keturunannya. Nabi Isa itu sebagai kan kalau sekarang yang awalnya agamanya benar tapi sekarang kan udah mulai salah. Nasrani. Selain agama selain Islam tuh udah melenceng semua, udah dibuat-buat. Diganti-ganti. Nasrani, berarti kan Nasrani juga termasuk ke janji tadi. Nasrani juga. Terus yang Yakub itu nyambung ke bangsa Yahudi tadi. Yakub itu kan punya julukan Israel ya. Ya, makanya disebut Bani Israel. Ya. Tadi itu nyambung ke anak keturunan ya orang-orang Yahudi itu, mereka termasuk juga. Yang Al-Ais yang nggak jadi nabi itu, mereka itu ntar anak keturunannya jadi itu orang Barat. Jadi kalau nyebut janjinya yang berhak atas tanah negeri Syam ini, berarti empat golongan tadi masuk ya? Iya, masuk. Kaum muslimin, Kristen, Yahudi sama orang Barat. Ya, orang-orang Barat itu. Padahal mereka nggak ada dalil gitu, orang Yahudi ini. Iya, nggak ada dalil ya. Mereka hanya kayak ya buat-buat mereka. Janjinya itu dibuat-buat. Janjinya itu, padahal kan sekarang ini kalau orang-orang Yahudi, mereka tuh yang keturunan Yakub murni gitu, langsung dari Nabi Yakub, keturunannya itu cuma 3%, Mas.
Oh, cuma Berarti 3% ya. ya, 97%-nya itu beda lagi. Yahudi Dari- pengungsian dari Eropa. Iya, udah bercampur ya kayaknya. Iya, jadi Sama kayak di Indo kan ada orang Kristen tuh, tapi dia iya, bukan asli asli Kristen dari Eropa. iya, yang pengungsi dari. Ya sama mungkin kayak gitu ya. Ya sama. Iya. Jadi ya mereka nggak bisa Hmm. mengklaim gitu loh. Ya, Karena kan soalnya mereka juga bukan murni kan. bukan murni. Heeh, cuma 3% Kalau emang doang. itu benar juga janjinya. Mm-mm. Kalau yang Eropa pasti juga kan. Heeh. Kalau kaum muslimin ada dalilnya yang tadi. Apa tuh Mas tadi? Dalilnya yang pertama itu Surat Al-Imran. surat Al-Imran apa ya? Berapa? Lupa. Mungkin ini keringatnya bisa di Oh iya. ini dulu. Kayaknya kayak tegang banget nih. Iya, ini tegang banget ini. Eh, Allah tuh berfirman di surat Al-Imran bahwa langsung aja artinya ya, Mas. Iya, langsung aja artinya. Bahwa disebutkan di sana Mm-mm. kalau Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi Oh, dan bukan Nasrani. heeh. Dari sini kan udah jelas berarti Nasrani sama Yahudi tadi gak termasuk ke janji tadi. Iya, tapi kan dia masuk ke anak keturunannya Iya. Ibrahim. Tapi bukan nggak masuk ke janjinya tadi Iya, udah disebutkan bukan Nasrani, bukan dia iya, Yahudi. menekankan gitu. Heeh. Dan sedangkan Ibrahim itu adalah seorang Muslim yang hanif, yang lurus. Mm-mm. Dan sedangkan julukan Muslim ini, ya julukan buat kaum Muslimin ini, buat kita gitu. Mm-mm. Dan waktu Mas Pandu ceritain waktu Isra Mi'raj itu, Mm-mm. kan Nabi Muhammad memimpin Jamaah. jamaah para nabi itu yang tadi. Iya. Kalau biasa kita apa ya, jangan sholat di apa Surat daerah Musafir. ya di musafir gitu Mm. di masjid orang kan yang jadi imam kan biasa orang sono gitu, orang asli Iya, sono. pastinya. Ya, berarti Allah mengisyaratkan di sini kalau yang tuan rumahnya itu Nabi Muhammad gitu. Iya, benar. Ya, itu buat menekankan juga kalau Mm. yang punya negeri Syam itu ya Nabi Muhammad, berarti umat kita umat Muslim. Mm-mm. Udah ditekanin juga sama yang tadi surat Al-Imran yang tadi bahwa Nabi Ibrahim itu seorang Muslim. Bukan seorang Kristen ataupun Yahudi ya. Iya, Itu udah penekanan banget. iya, Jadi sebenarnya yang berhak itu ya kaum muslimin sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi dan yang tadi udah dijelaskan sama Mas Faki. Nah, jadi bagi kalian-kalian yang masih ngotot itu bukan Ngotot. hak kaum muslimin, ya dengar tadi dalilnya ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin memiliki kewajiban untuk menjaga tanah kita, untuk merebut kembali tanah kita. Pertanyaannya lagi, kemana kita? Ya nggak tahu pertanyaan saya. Itu kan terus saya tanyakan karena itu yang sedang terjadi. Kemana kita? Soalnya kita sekarang hanya diam saja melihat apa yang sedang terjadi di sana, ikut membela, ikut membantu. Tapi lama-kelamaan semangat ingin membantu dan membela itu mulai memudar. Makanya saya terus ingatkan kepada teman-teman sekalian, khususnya kaum muslimin yang berada di luar sana, untuk selalu mengingat tentang Palestina dan negeri Syam. Dan di situ juga tempat pergolakan di akhir zaman. Ya. Yaitu tentang siapa yang berhak terhadap negeri Syam. Negeri Syam. Terus kan kita udah mengetahui nih bahwa yang berhak itu kaum muslimin. Disebutkan juga Yahudi itu bukan Nabi Ibrahim itu kan dijanjikan pada Nabi Ibrahim, dan kita udah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi atau Bukan Nasrani. Tapi sekarang kan orang Yahudi ini masih ngotot nih, Iya. ngaku-ngaku tuh sebagai tanah mereka. Kenapa sih Mas sebenarnya itu mereka tetap ngaku-ngaku tuh? Apakah karena tadi itu lewat perjanjian tadi atau ada hal lain Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Kenapa mereka masih ngotot-ngotot buat merampas? Kayaknya mungkin karena perjanjian itu, Mas. Karena Mereka perjanjian masih tadi. ngerasa Hmm. Nabi Ibrahim itu sebagai Bapak mereka. Mereka yang pantas mendapatkan warisan tanah Palestina dulu, Mas. Mungkin nggak sadar diri bahwa Sadar Nabi Ibrahim diri ya itu mereka. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Paling mereka kan nggak baca Quran, jadi Iya juga. Tetap mereka kan Taurat Mm-mm. kan Taurat. tetap Iya. bukan Al-Quran. Jadi alasan utamanya kenapa orang Yahudi itu kembali, kan sebelumnya kan mereka terusir tuh ke Ya, berbagai terpecah. penjuru dunia. Kira mereka kembali bersatu lagi di bawah pimpinan Theodor siapa itu Herzl. Theodor Herzl, Itu akhirnya
mereka bersatu ingin membuat negara Israel atau Zionis. Kenapa Zionis? Karena itu diambil dari nama gunung Zion ya kalau nggak salah. Ya. Makanya Zionis, pergerakan. Tapi sebenarnya perlu kita ketahui juga bahwa nggak semua orang Yahudi itu menginginkan berdirinya negara Israel. Israel itu. Hmm. Ya mungkin yang 3% itu mungkin yang nggak mau itu. mereka sadar diri atau gimana, saya nggak tahu juga. Tapi itu perlu diketahui bahwa nggak semuanya ingin negara itu berdiri, ya. Tapi mereka tetap ngotot ingin berdiri. Akhirnya mereka melakukan genosida dan pembantaian. Ya, jadi itu yang sebenarnya sedang terjadi. Pembahasan kita sampai di sini aja Mas, atau lanjut lagi? Lanjut mungkin. Mungkin bisa Mas Ya. Jadi cerita Tentang nabi-nabi. Oh, tentang Nabi Ibrahim ya. kan yang paling jadi sosok utama di sini. Oh iya. Ibrahim. Jadi kan kita udah mengetahui bahwa yang diberikan diberikan tanah itu Nabi Ibrahim. Ya. Nah, berarti kita perlu mendengar juga cerita tentang Nabi Ibrahimnya nih. Dan sampai kita lewatkan juga. Ya. Ini siapa yang mau berceritanya? Mungkin Apakah saya? bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. aja. Saling Saling berbagi. melengkapi. Oh, yaudah. Monggo diceritakan. Jadi setelah tadi itu Mas yang saya bilang Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah dari Irak menuju negeri Syam. Itu kan beliau bersama Sarah yaitu istri beliau dan keponakan beliau yaitu Nabi Lut Oh, Nabi Lut. bersama ayah beliau juga yaitu Azar yang tukang buat patung Mas. Oh, yang buat patung. Ya. Itu udah masuk Islam atau belum tuh? Musyrik itu. Oh, masih musyrik. Iya, Ya. si musyrik. Nah, Keren pas di tanah Syam di situ dikabarkan bahwa kalau saya baca bapaknya Nabi Ibrahim ini meninggal Mas di usia yang 200 lebih. Wah, Jadi iya. sudah tua panjang banget. sekali ya meninggalnya. Jadi orang-orang dulu tuh usianya panjang-panjang. Soalnya sekarang kan kenapa usianya pendek-pendek ya, karena udah disebutkan bahwa usia Nabi Muhammad tuh paling sekitar 50-an sampai 60 lah Iya, kira-kira. 60. Tapi umat-umat terdahulu tuh usianya panjang-panjang, bisa ratusan tahun. Tapi itu masih perkasa ya, Bro. Ratusan tahun. Iya. Oh ya. Setelah itu Nabi Lut itu diutus ke kaum Sodom Mas. Kaum Sodom. Oh, kaum gay itu. Iya. Oh iya. Agak lain. Nah di situ setelah beberapa tahun tinggal di negeri Syam, Nabi Ibrahim ini pergi ke Mesir. Oh, ke Mesir. Nah. Ya, pergi ke Mesir. Di situ balik-balik beliau tuh membawa perbekalan yang banyak loh Mas, sama budak-budak. Juga Terus juga istri baru. istri baru ya Mas. Ada istri Hajar. baru. Oh, istri Siti baru. Hajar itu. Istri Itu Hajar. kan dari Mesir, perempuan Dari Mesir. Itu orang Kipti ya. Iya. Iya. Nah, setelah balik lagi dari Mesir, beliau itu mendengar bahwa Nabi Lut itu dia itu diserang di kaumnya, Dirampok. ya dirampok, Iya. dirampok juga Mas. Dirampok. Oh, Ya, iya. terus Nabi Ibrahim membela gitu, mau menyelamatkan Nabi Lut. Nabi Lut. Setelah itu, setelah menyelamatkan, beliau ini kan kembali lagi ke negeri Syam. Nah, kalau nggak salah itu di Damaskus ya. Iya, Di Damaskus. Damaskus, beliau itu istirahat sebentar, yang mendirikan tenda gitu Mas. Nah, katanya disitulah mungkin letak nama makom Ibrahim. Oh, makom Ibrahim yang di Mekah itu. Iya. Iya. Oh, yang Masalah. awalnya Tapi ada juga di Damaskus. oh, di Damaskus juga ada. Iya. Awalnya saya kira makom itu makam. Jadi kuburan loh. Kalau nggak salah tempat makom kan tempat berdiri. Ternyata tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Iya, tempat. Terus dibilangin ini tuh makom Nabi Ibrahim. Makom. Lah, ini makam kayak gini bentuknya. Oh, ternyata tempat ini berdirinya. Iya. Oh, iya ya. Nah, saya juga baru tahu itu. Nah, setelah itu, setelah berpuluh-puluh tahun kan Nabi Ibrahim sudah tinggal di negeri Syam. Siti Sarah tuh pernah curhat ke beliau gitu bahwa Surat sebagai seorang istri ya. ya, bahwa beliau diizinkan untuk bergaul yang melakukan hubungan suami istri dengan Budak tadi, beliau. Mas, Siti Hajar tadi. Siti Hajar. Soalnya kan Siti Sarah tahu kalau beliau ini adalah seorang perempuan tua yang mandul gitu. Nggak bisa Siti Sarah. punya anak. Oh, Ya. anu siapa tadi? Sarah nggak Di- bisa punya anak. Sarah Sarahnya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim setelah sama Siti Hajar, nah ternyata Siti Hajar ini alhamdulillah hamil Mas. Oh, Jadi- hamil. Jadi nggak mandul gitu. Subur Subur. lah, subur. Nggak seperti Siti Sarah tadi. Nah, Siti Hajar kan lagi hamil. Beliau ini
Siti Hajar itu merasa tinggi hati gitu mas. Langsung cemburu. ya enggak Cemburu saya ya? Tinggi hati gitu. tinggi Oh, hati. tinggi hati. Aku bisa ambil apa sedangkan Siti Sarah enggak gitu. Hah. Oh, Jadi merasa Ya. agak sombong gitu mas. Sombong. ada pakok lah. Ya. Pakoknya naik. Nah, mengetahui akan hal itu Siti Sarah tuh cemburu gitu. Terus Nabi Ibrahim tahu kalau istrinya cemburu, beliau nyuruh Siti Sarah untuk melakukan apa saja yang dia mau terhadap Siti Hajar. Nah, Siti Hajar kan tahu akan hal itu, beliau jadi takut. Terus akhirnya pergi lari ke Mekah ya? Belum. Kayak Belum lari kan? Lari pokoknya Lari sampai dekat sumur kapok gitu. dulu. Oh, jauh gitu. Nah, di sumur itu di tempat singgahnya beliau tadi, Siti Hajar, beliau didatangi malaikat. Malaikat. Malaikat memberi kabar gembira bahwa engkau tidak usah bersedih. Anak yang kau kandung ini akan memberikan kebaikan yang besar terhadap dunia gitu. Anak cucu berserta anak cucunya juga. Jadi anakmu lah yang akan menjadi pemimpin orang-orang gitu. Semua tangan berada di tangannya dan tangannya berada di tangan semua orang. Ini kan maksudnya Nabi Ismail ya mas. Nabi Ismail kan dari Siti Hajar. Nah itu juga termasuk keturunannya Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Jadi memang Nabi Ismail ini sudah diberkahi oleh Allah. Akhirnya karena dapat kabar itu, Siti Hajar balik lagi ke negeri Syam. Nah di situ beliau Nabi Ibrahim melahirkan. Nah dengan lahirnya Nabi Ismail ini, Siti Hajar tuh Siti Sarah semakin cemburu gitu. lagi, tambah Ya, cemburu. pasti. Cemburu lagi. Kan mandul nggak punya anak, terus lihat istri kedua, lah Tinggi hati. anak. Bulat. Tuh, Terus nyamuk lah. semakin cemburu, makanya di situ Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah gitu, biar nggak bertengkar gitu mas. Nabi Ibrahim makanya membawa Siti Hajar itu ke Mekah, yang pernah dikisahkan gitu loh. Iya. Di situ Nabi Ibrahim, Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Terus Nabi Ismail yang menggali-gali tanah itu, terus Kakinya itu kan, kakinya terus kira keluar Siti air, Hajar yang gali mau air gitu. air zam-zam. Ya, itu karena wahyu dari Allah juga, disebabkan cemburunya Siti Sarah tadi. Dari Syam ke Arab Saudi ya? Iya, Ke bawah. Iya. Bawahnya doang sih. Ya tetap jauh kalau jalan kaki mah. Bagi Jauh. padang pasir. Lewat gurun lagi. Nah, terus kemudian Setelah itu kan Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah, barulah kalau nggak salah 13 tahun setelahnya 13 tahun setelahnya itu ada 3 malaikat mas. Mas tahu nggak kisah yang Nabi Ibrahim dikunjungi oleh tamu itu? tahu. Nah itu kisahnya. Jadi tamu dikira orang ya Iya. bukan. disembelin sapi, tapi kok nggak makan? Iya, itu, Mas. Ini Itu ada kan yang aneh nih. 3 malaikat yang diutus Allah sebenarnya ke kaum Sodom untuk menghancurkan kaum Sodom itu mas. Tapi mampir dulu ke Ya, Nabi mampir Ibrahim. dulu ke Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira akan Malaikat kelahiran siapa aja Ishak. Itu malaikatnya antara lain ada malaikat Tiga, Jibril, tiga. tiga mas. Jibril, Mikail. sama Israfil. Israfil. Israfil kalau nggak salah Iya ya. Israfil. Jibril kan yang pembawa wahyu, Mikail yang pencatat Membawa rezeki. rezeki. Terus kemudian Israfil peniup ini. Sangka Iya sangkakala. Iya, Atau sangkakala. Israfil ya kan nyebut nyawa kaum Sodom. iya. Oh iya bener. Wah ngeri nih malaikat yang Iya. ngeri nih. Apalagi Nabi, malaikat Jibril. Wah, Terus yang tadi seperti sudah Mas Atum menjelaskan kan Nabi Ibrahim menyodorkan daging sapi panggang kan, tapi mereka kayak gak kelihatan mau makan gitu. Gara-gara itu Iya. Nabi Ibrahim kan jadi takut, waduh. ini manusia bukan. Terus akhirnya mereka berkata gitu, berkata untuk menenangkan Nabi Ibrahim, tenanglah Ibrahim, kami adalah utusan Allah yang akan memberimu kabar gembira tentang kelahiran seorang anak. Nah, mendengar akan hal itu, Siti Sarah yang berada di dekat Nabi Ibrahim itu terkejut gitu, sambil nepok pipinya sendiri, wah, kok bisa aku punya anak gitu kan? Padahal aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Gitu. Terus para malaikat ini juga menjelaskan, kamu tidak perlu heran, apakah kamu merasa heran terhadap kekuasaan Allah, terhadap takdir Allah gitu. Jadi para malaikat ini mereka tuh berkunjung Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira mas tentang Ishak tadi. Dia berkunjung dulu ya Nabi Ibrahim. Iya. Terus kemudian baru ke kaum Sodom tadi untuk Sodom menghancurkan iya. kaum Sodom itu. Mungkin Mas Aki bisa ceritain mas gimana di kaum Sodom tuh pas malaikat datang gitu. Yang mana?
yang mereka datang Yang ke mereka datang, oh, rumahnya Nabi Lut. malaikat lari-lari gitu enggak? Enggak, Oh, malah kirain kan gitu. di situ malaikatnya Jadi nyamar jadi manusia ya? manusia yang tampan. Soalnya kan kalau wujud asli malaikat tuh sebenarnya Gede banget, gede gede, banget, terus terus sayapnya banyak. Iya. Yang Iya. menceritakan ya, katanya sayapnya banyak dan gede, masih ngeri lah. Tapi pas ke Om Sodom malah jadi cowok Oh ganteng gitu. iya, yang jadi cowok ganteng itu ya? iya akhirnya- yang apalagi- mau jadi fitnah oh, ya itu. mungkin bisa diceritakan. Ini Misalnya agak kan seru di sini. orang gay gitu. Mm-mm. Ceritanya ya kan beres dari ngasih kabar ke Ibrahim, Mm-mm. mereka kan langsung ke perkampungan kaum Nabi Lut Heeh. itu, kaum Sodom. Dan ya mereka menyamarnya menjadi seorang lelaki yang tampan, yang tiga itu. Mereka Jibril sama Mikail sama Israel Mm. itu kan nyamar jadi lelaki yang tampan. Iya. Yang padahal kan di Sodom itu Ya penyuka lelaki. iya Ah. lelaki. Apa ya? Pancing kan. Kerusakannya Mm-mm. yang Allah uji buat Nabi Lut itu. Mm. Kalau kaumnya Nabi Lut itu penyuka laki-laki. Oh iya. Kelainan seksual. Ya, klien Penyimpangan. seksual. Pelanggaran seksual. Allah juga ngasih apa ya? Kayak kekhususan kalau nyeritain mereka di Al-Qur'an. Mm-mm. Biasanya kalau buat mereka tuh orang-orang yang melampaui batas. Mm. Kalau misalnya yang lain kan kisahnya kaumnya Nabi Musa, Israel, atau Nabi Muhammad sama nabi-nabi yang lain diceritain di dalam Al-Qur'an tuh cuman apakah kalian tidak berpikir yang kayak gitu. Orang-orang yang tidak berpikir. Iya. Kalau yang ini lebih-lebih lagi. Yuk. Mereka- Pantas sih dibilangin melampaui batas. Iya. Dia udah di luar nalar lah. Iya. Mukanya sama laki-laki gitu kan. Aneh banget. Ya. Kan mereka udah mau itu ke rumahnya Nabi Lut ceritanya. Udah masuk ke perkampungan. Hmm. Terus anaknya Nabi Lut ini, jadi Nabi Lut tuh punya 2 anak Hmm. dan semuanya perempuan. Oh, perempuan semua ya. Ya mungkin anaknya Nabi Lut yang perempuan ini lagi jalan-jalan gitu, atau lagi ngapain mungkin, terus ngelihat 3 laki-laki yang tampan ini, terus ya mereka kan kaget gitu, ngapain di sini, kan di sini Bahaya ini tuh ya bahaya sarang- banget, Sarang gay. iya Lari kamu di ini. iya, tapi malah jadi apa, Yang ditangkap. disasarannya. Heeh. Ya maka ya anaknya Nabi Lut tadi yang perempuan nanya ke mereka mau kemana. Ya mereka itulah lagi jalan-jalan gitu, terus nawarin anaknya Nabi Lut ini, gimana kalau mampir dulu di rumah ayah saya gitu. Iya. Buat melindungi ya. Iya, buat ngelindungin dulu. Ini gimana nih kalau Mas Faki posisinya kayak gitu tuh di perkampung, di lingkungan orang-orang gay itu Mas Faki ntar gimana? Wah gimana, mending Wah, pindah itu, Kabur. kabur aja, Oh, kabur. Kabur mungkin. kabur. Pasti lah. Iya, ngeri banget. Hmm. Ya jadi singkat cerita, yang malaikat tadi, para malaikat tadi akhirnya ke rumah, bisa sampai ke rumah Nabi Lut. Tapi ya pasti dengan sembunyi-sembunyi, nggak mungkin. Jadi dilakuinnya itu malam hari kalau nggak salah. Oh, itu malam-malam itu. Ya kalau pagi-pagi langsung ketahuan, Iya sih, kalau langsung pagi ketahuan. disasaran langsung. Jadi Keroyok. semuanya lagi, hampir semuanya. Ya waktu udah sampai di rumahnya Nabi Lut, terus ya ternyata Istri. tetap kesebar beritanya ada tamu yang tampan gitu, yang ada orang Pasti yang ada lewat. satu dua orang yang ngelihat pasti. Iya ternyata Heeh. di rumahnya Nabi Lut sendiri ada pengkhianat. Oh, ada kaum Sodom juga. Bukan, Bukan. istrinya Lebih mendukung mereka gitu. mendukung. Istrinya tuh mendukung perbuatan Sodom itu. Ya. Ya, jadi kan mereka kan penyuka sesama jenis gitu ya, laki-laki. Heeh. Yang laki-laki suka sama laki-laki terus, dan mereka cuman berhubungan yang lawan jenis itu cuman buat keturunan gitu. Keturunan biar Jadi, masih ada tetap berhubungan lawan jenis. Ya, cuman buat sanatnya biar ada Melestarikan gitu. keturunan. Melestarikan keturunan, Melestarikan- tapi mereka lebih sukanya sama yang sejenis itu. Oh, iya, jadi kayak itu cuma tempat buat nanam aja ya. Iya. Jadi tempat Kasarannya buat, kayak gitu. memuaskan nafsunya ya. Yang ke sejenis ini. itu yang Wah. Dan Lah, pokoknya. perempuannya juga kan ya gimana ya? Mereka bosen gitu kan, jadi Oh, kayak iya. gimana laki-laki nggak ada yang suka sama mereka, yang nggak ada yang tertarik, makanya mereka juga jadi agak lain juga mereka akhirnya. Bisa aman ya. Nggak kayak ini kasus di India. Tahu Nggak, nggak kasus yang di India? nggak tahu mas.
Ini pemer jadi turis apa ya, banyak turis luar negeri itu di itulah di dikerubuni ya diperkaos sensor ya, diperkaos oleh 7 laki-laki India ya gitu, kayak gitu di India. Tapi di sana mungkin perempuan aman ya, Perempuannya malah Kalau perempuannya juga jadi Oh. aneh, ya jadi menyimpang juga. tapi yang nggak aman di sana itu laki-laki yang tampan diperkaos. Aneh lagi. Yang perempuan juga jadi aneh karena ya mereka kan nggak ada bosen gitu loh, jadi Iya. nggak ada yang suka juga sama mereka, nggak ada yang Iya. tertarik. Makanya mereka juga cari apa ya, kesenangan lain. Mereka malah jadi suka sama sejenis juga. Iya. Perempuan suka perempuan, jadi Mm-mm. tambah kacau gitu. Mm-mm. Dan biasanya yang mereka tuh apa ya, bukan bersekongkol ya. Misalnya kalau yang laki ngelihat perempuan yang cewek, Mm-mm. perempuan yang cantik gitu kan, terus tukeran Perempuan sama yang cewek. perempuan yang cantik, Perempuan yang cantik. perempuan yang cantik gitu, ngasih ngasih tahu ke yang perempuan, terus perempuan juga harus ada gak balasannya, cari laki-laki yang tampan gitu. Oh, Nah, kayak gitu. Dan emang simbiosis itu. ya simbiosis gitu, Simbiosis. saling apa, Simbiosis. menguntungkan. Mutualisme. Ntar yang laki dapat laki yang tampan, Mm-mm. yang perempuan dapat perempuan yang cantik gitu. Mm-mm. Dan Serem. apa, Serem istri banget. beliau juga ya termasuk yang dukung gitu. Oh, tapi istrinya nggak menyimpang. Atau menyimpang juga tuh. Menyimpang juga kalau salah mas. Menyimpang juga ya. Iya. Ya nggak mungkin sih dia mendukung tapi dia nggak Iya. menyimpang. Tapi ada sih mas, kayaknya. Zaman sekarang ada yang mendukung LGBT. Tapi Ada. dia sebenarnya juga nggak LGBT. Oh jadi Ya, cuma ngedukung doang gitu. Nah, Mas? alasannya karena suka sama suka. Oh. Suka sama suka mah. Jadi ya beres ketahuan kan Heeh. kita dikasih tahu ke pemukanya kaum kaum Sodom itu Mm-mm. sama istri beliau, langsung tuh rumahnya dikoyok semua warga. Oh, Ya digedor-gedor pintunya. Woi. Lut itu apa ya? Bagi. Bagi. Lagi. Padahal terus ya Nabi Lut ini takut kan, terus nawarin, ini anakku aja nih perempuan, kalian nih emang agak lain gitu kan. Tapi Nggak tetap digedor gitu Nggak pintunya. mau. Terus pada akhirnya yang para malaikat itu Beri kabar. bukan, identitasnya membongkar identitas mereka gitu. Oh. Kalau mereka tuh emang malaikat, terus Tapi kan Nabi Lutnya. iya ke Nabi Lut. Mm-mm. Lut gimana? Wahai Lut, jangan takut, terus kami di sini memerintahkan agar kamu dan kaum dan golongan yang beriman, orang-orang yang masih beriman, yang masih kan nggak waras. semuanya juga Hmm. nggak waras, tapi ada yang waras juga, Ya. untuk keluar dari negeri ini karena Hmm. Allah akan mengazab negeri ini. Terus udah tetap kan itu tadi pintunya udah di Musa ditutup ya, tetap kejebol terus. Tapi alhamdulillah keluarganya Nabi Lut sama orang-orang beriman udah keluar. Terus akhirnya jadi ini nge-flicker. enggak Flicker hilang. ya enggak. sempat waktunya gitu, Masih pas-pasan. sempat. Oh Ya ya, masih sempat. Lewat nih ya jalur bawah tanah. Enggak, Jalur belakang maksudnya. jalan belakang. Jalur lain. Tapi itu nggak boleh lihat belakang ya mas? Ya, kalau nggak salah di situ malaikatnya ngasih isyarat jangan ngeliat ke belakang Oh, Pas jalan mau diazab. belakang. pas Ah, waktu diazab negerinya gitu. Tapi istrinya tuh ikut. Istrinya ngikut Oh. karena Nabi Lihat Lut belakang. sendiri kan belum tahu kalau istrinya pengkhianat Ah. gitu. Ya, Iya. istrinya ya orang beriman gitu lah, Hmm. yang setahunya. Dan waktu udah ya di perjalanan waktu kabur itu istri beliau ngedengar suara gitu waktu udah diazab itu kan. Ada Terus suara ulti ngeliat gitu ya. ya Diulti. Apa ini? Oh. nah langsung kena azab juga istri beliau Oh, ya. akhirnya kena azab Waktu ngeliat juga. gitu. Hmm. Ya mungkin sekitar Itu istrinya doang yang kena. istrinya sama yang itu Kalau kaum nggak salah meteor ya jatuhin atau Gempa bumi. gempa bumi. Oh iya, gempa ya bumi. gempa bumi kalau nggak salah. Di tibun tanah ya, ditelan bumi itu. Iya, Dibolakkan. Oh iya. Balik. Jadi gepeng. ngeri juga ya. Ulti Ya. sangat memuaskan. Kira mereka hancur juga. Tapi kok bisa mas masih ada sampai sekarang kaum Sodom ini? Ya, ini ya. Sebenarnya dari dulu juga udah banyak yang menyimpang gitu, bukan cuman Mm-mm. kaum Sodom. Hmm. Jadi di negeri-negeri lain juga Hmm. ada, tapi
nggak separah kaum Sodom mereka ya. Makanya yang Allah utus ke kaum Sodom karena ya kaum Sodom tuh yang paling agak lain banget lah, yang paling parah. Berarti ini pelajarannya kalau naik motor jangan pakai spion. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu mas. Nah, soalnya takutnya ntar diazab. Oh iya. Ada spion. Nggak juga. Nggak juga kita. Jadi nggak usah tahu sama polisi ya, nggak usah pakai spion. Ntar kena azab. Tapi kalau mau tetap pakai spion, berarti jalan utamanya jangan sampai ada ini kaum Sodom berarti dari azab. Karena repot kan, udah fokus tuh lihat spion. Nah ini Diazab juga. azab juga. Padahal gak ikut-ikutan. Nggak ikutan padahal. Nasib. Berarti pembahasan kita sampai situ mas, sampai kaum Nabi Lut. Atau lanjut ke Nabi selanjutnya atau gimana? Mungkin maksudnya tadi yang sudah seperti dijelaskan sebelumnya mas, bahwa Nabi Ibrahim kan sama Allah juga diwahyukan akan diberikan tanah ini untuk keturunan beliau. Tapi kan khusus keturunan beliau yang Muslim. Kan Muslim. Karena kan Nabi Ibrahim adalah orang yang Muslim. Di situ di masa Nabi Ibrahim beliau dapat wahyu gitu dari Allah bahwa tanah Palestina ini akan Allah berikan selamanya untuk orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman. Orang beriman. Gitu mas. Berarti jadi yang tadi keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim yang Yahudi, Nasrani, dan yang juga lain. orang Rom, kalau mereka nggak beriman ya mereka nggak dapat janji itu. Yang dapat janji cuma orang-orang beriman doang. Iya. Jadi kalau bagi orang-orang Yahudi yang menonton podcast ini, atau Nggak orang mungkin, Mas. Nasrani yang Kayaknya menonton, nggak mungkin deh yang nonton. tapi kan mungkin bisa jadi sih. Ya bisa jadi mungkin Intel gitu ya. Jadi kalian bisa ini beriman biar Biar termasuk janji. termasuk dapat janji. Nanti sholat bareng di Al-Quds. Iya. Salat bareng biar kuat. Amin. Sujud futuhat. Tadi ya pembahasan kita pada kali ini tentang awal mula negeri Syam, terus kemudian posisinya di mana aja, terus kemudian tapi satu hal yang paling penting untuk kita ketahui ya tadi alasan mengapa kita membahas topik negeri Syam ini, yaitu tadi karena itu merupakan tanah para nabi dan Nabi Muhammad pun juga Isra Mi'rajnya juga diperintahkan ke sana juga. Pokoknya intinya semua para nabi pasti pernah ke sana. Terus kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan sesuatu yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an ya pasti spesial. Ya. Masih puasa nggak nih mas? Alhamdulillah. Oh, saya melihat nih muka-mukanya udah capek ya, udah haus ya. Iya. Jadi Mau udah agak capek. udah haus ya. Mungkin yang multimedia bisa bawakan aja. Enggak. Nggak usah. Jadi pembahasan kita lanjut lagi. Insyaallah. Udah sampai sini. Iya segini. Ya karena tadi ya udah haus ya. Iya. Sebenarnya masih bisa lanjut ya, sebenarnya masih panjang. Tapi karena udah haus, takutnya saya udah simpan aqua di sini, jadi takutnya ini buka puasa diam-diam. Yang mending kita sudahi sampai di sini saja pembahasan kita. Mungkin sedikitnya yang bisa kami sampaikan itu semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan Amin. kita juga yang ada di sini. Amin. Perlu kita ingat lagi ya bahwa Palestina dan negeri Syam itu merupakan tanah milik kaum muslimin. Ini akan terus saya ingatkan supaya kita sadar, supaya kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya berkewajiban untuk menjaga tanah itu. Jadi ada orang yang mengatakan ngapain sih ngurus Palestina? Orang negeri kita sendiri aja belum beres. Itu merupakan tanah kaum muslimin, bos. Jadi kalau kamu menganggap dirimu kaum muslimin, berarti kamu harus mengambil ikut urusan tentang ini juga, Palestina juga. Jadi bukan ngapain ngurusin Palestina, yaitu merupakan kewajiban kaum muslimin. Untung ada saudara kita di Palestina yang mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan tanah tersebut. Karena apabila tanah tersebut tidak ada atau kaum muslimin sama sekali tidak ada yang peduli, maka seluruh kaum muslimin akan berdosa karena telah melalaikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.